Selamat pagi Pak Imam. Tawa kita langsung. Oh, ya. Halo Pak Imam. Halo. Malam, Bu. Halo ya. Baik, apakah sudah mendengar suara saya? Baik. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyempatkan mengikuti dan bergabung bersama di Sibima Series kali ini. Sibima Series merupakan program dari Bima Sabar Gundruk yang telah dimulai dari tahun 2020 hingga saat ini telah memasuki sesi yang ke-14, yang mana Sibima Series ini merupakan wadah untuk kita semua untuk saling bertransfer ilmu, sharing berbagai informasi, dan semua harapannya dapat membawa manfaat untuk kita di waktu yang sekarang maupun di waktu yang akan datang. Dan Bima Sabar Gundruk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang memiliki bisnis inti di bidang pertambangan dan kini telah melebarkan sayapnya di bidang non tambang seperti konstruksi, konsultan lingkungan, seminar, pelatihan, perkebunan, kuliner, dan juga otomotif. Perkenalkan semuanya, saya Dea. Pada pagi hari ini berkesempatan menjadi moderator di acara Sibima Series yang ke-14. Dan pada pagi hari ini, pemateri kita adalah Pak Imam Priyambodo, SPMSI, dari PT Geomax Survey Indonesia. Dan Pak Imam merupakan seorang Managing Director, dan beliau merupakan ahli di bidang software drone. Di webinar kali ini, di webinar ke-14, kita yang berjudul pengenalan aplikasi UIP LiDAR untuk pemetaan topografi yang cepat dan akurat. Nanti setelah pemateri menyampaikan materi, akan ada sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, boleh nanti di kolom chat atau bertanya secara langsung. Dan juga diharapkan rekan-rekan semua mengisi absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan di akhir acara, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Nah, baik, kita akan langsung saja. Ada Pak, jelas suaranya Pak. Oke ya, bisa saya mulai ya.
Oke, terima kasih semuanya, Bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan aplikasi UAV Leader. Oke, pengenalan UAV Leader untuk pemetaan topografi cepat dan akurat. Nah, ya. Oke, mungkin sebelumnya sudah ada yang familiar dengan teknologi drone atau UAV. Nah, sekarang ini mungkin baru 2-3 tahun terakhir ini drone atau UAV ini bisa membawa sensor lidar dari yang sebelumnya hanya membawa sensor kamera. UAV sendiri itu adalah satu sistem yang terdiri dari control system, lalu vehicle-nya atau drone-nya, dan juga payload-nya. Payload-nya ini yang kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan user seperti kamera, lidar, video, dan yang lain-lainnya. Nah, ini untuk lidar sendiri, itu cara kerjanya adalah dia menembakkan sinar laser. Itu yang disebut dengan sensor aktif. Jadi kalau kamera itu sensor pasif, kita bilangnya sensor pasif, yaitu dia menangkap cahaya pantulan dari objek. Jadi cahaya matahari memantul ke objek, lalu cahaya matahari pantulannya itu yang ditangkap oleh kamera. Sedangkan untuk LiDAR, nah itu dia sensor aktif. Jadi si sistem LiDAR-nya itu dia akan menembakkan laser sesuai dengan spesifikasinya dia, bisa 50 kHz, 100 kHz, atau 300 kHz, tergantung spesifikasi alat. Dia lalu akan menembakkan laser itu ke permukaan tanah, dan pantulannya itu akan ditangkap oleh receiver-nya. Nah, itu yang disebut dengan di sini ada first return, second return, third return, dan fourth return. Jadi kalau laser itu pertama kali ditembakkan, misalkan dia kena ke kanopi pohon, di kanopinya, itu yang pantulan pertamanya itu first return, dia akan terbaca paling atas. Nah, sedangkan laser ini dia ada juga yang bisa menembus ke second return, third return, sampai yang ke darat gitu. Jadi ada beberapa pantulan. Tapi biasanya satu dua tiga aja sih, first return, second return, dan third return aja. Nah, itu untuk bagaimana si sensornya sendiri itu menghitung jarak itu dengan ini ya, dengan kalkulasi kecepatan biasa aja. Distance itu speed of light, kecepatan cahaya kan laser, lalu dikali waktu dibagi 2 karena dia bolak-balik pantulannya gitu. Lalu ini perbandingan teknologi foto udara dan LiDAR UAV. Nah, ini tadi yang saya jelaskan pasif sensor dan aktif sensor. Jadi kelebihannya LiDAR ini untuk pemetaan topografi adalah kalau kita topografi itu kan kita ingin melihat selain selain objek ya, selain bangunan atau pohon, kita juga ingin tahu ground-nya dia atau terrennya dia. Nah, kalau kita menggunakan passive sensor, itu foto udara, itu kita bisa mendapatkan model 3 dimensi itu bisa. Tetapi yang ditangkap itu sebenarnya adalah pantulan dari banyaknya ya, mungkin 90% itu pantulan dari objek yang di atas gitu. Jadi kita kalau misalkan kita mau dapat terrain, kita harus kita harus filter, dan filternya itu akurasinya rendah lah, akurasinya rendah karena memang dia bukan benar-benar data dari terrain, tapi data surface yang difilter. Sedangkan untuk aktif sensor seperti LiDAR,
itu memang dia mendapatkan data terennya mungkin dari second atau third return-nya itu. Jadi memang jauh lebih akurat untuk pemetaan topografi dengan menggunakan sensor LiDAR ini. Nah, ini adalah jenis UAV LiDAR. Ini saya ini project ini di Sampit ya. Jadi yang pertama adalah multirotor. Oke, yang pertama adalah multirotor. Ini dibedakannya dari segi platform, drone, dan juga segi sensor. Untuk drone jenis multirotor ini, itu dia biasanya kita pakai ini ya, sistem DJI Matrix 300 atau 600 gitu. Jadi dia memang cukup besar, propellernya biasanya 6, dan dia bisa membawa sensor yang ya tidak terlalu tidak terlalu besar lah, tidak terlalu besar. Jadi sekali terbang itu dia sekitar 15 menit, 20 menit, lalu dia akan scanning area survei kita. Ya. Lalu itu apa namanya? Berkloset. Yang kemarin dibukain. Masih diusul kan, Kak? Belum datang barangnya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini sensor jenis itu biasanya kita terbangnya nggak terlalu tinggi ya, jadi kayak 70 meter, 100 meter, atau paling tinggi biasanya 150 meter. Karena memang kapasitas si payload LiDAR-nya ini juga terbatas. Dia kan drone multirotor ini dia tidak bisa membawa payload yang terlalu besar. Sedangkan LiDAR ini karena dia sensornya sensor aktif, dia butuh power dan source dan juga sensor yang dia ukurannya besar. Semakin besar powernya dia, maksudnya supaya dia bisa menembakkan laser lebih jauh, itu dia juga pasti alatnya semakin besar gitu. Ini untuk pakai multirotor ini kita bisa cover sekitar 100-150 hektar per day. Jadi sekali terbang itu sekitar 20-30 hektar. Nah, itu misalkan kita sehari bisa 4 flight dengan mission turnaround sekitar setengah jam. Jadi kita terbang sekitar 20 menit, drone turun, kita download data, lalu kita ganti baterai, lalu kita biarkan motornya dingin dulu supaya dia nggak terlalu panas. Lalu upload misi yang baru, kita terbang lagi, nah itu sekitar setengah jam. Jadi sehari kurang lebih 4 flight itu cukup optimal lah, sehari 4 flight. Jadi kita biasa mulai kerja jam 9, itu jam 2, jam 3 udah selesai gitu. Itu yang pertama. Nah, ini ada Green Valley Air Series, Microdrone, Yellowscan, itu beberapa merek yang ini ya, yang available di Indonesia lah yang saya tahu. Tapi pasti ada juga yang lainnya. Nah, begitu. Nah, lalu ada juga ini yang terbaru. Kemarin yang terbaru itu dia jenisnya adalah hybrid VTOL. Jadi memang dia dari segi payload, sensornya juga dia lebih besar, lebih powerful. Itu dia bisa terbang, bisa dapat data di ketinggian 800 meter. Jadi benar-benar powerful sih sensornya ini.
memakai dia Regal sensornya, Regal lidar. Nah, untuk platformnya sendiri itu dia hybrid. Jadi untuk main engine-nya yang di belakang itu menggunakan gasoline dia. Dia pakai biasanya Pertamax turbo ya, yang dia oktan 96 sorry 9 ya 95 ke atas lah. Lalu untuk multirotornya dia menggunakan baterai. Jadi memang hybrid. Nah, ini platform seperti ini itu bisa mengcover kurang lebih 1.000 hektar per flight. Jadi memang benar-benar efisien ya. Jadi untuk area yang luas di atas 1.000 hektar, 2.000 hektar, 5.000 hektar itu sangat efisien menggunakan sistem ini. Dan setahu saya ini baru sonar yang punya sensor ini. Memang ini benar-benar ini sih memang masih brand new lah ibaratnya lah gitu. Jadi itu tadi jenis platform multirotor dan hybrid, atau bisa juga airborne, tapi itu kan airborne itu bukan UAV ya. Ini dia man dia pakai orang. Nah, ini adalah metode akuisisi lidar. Jadi dari area survei kita akan membuat beberapa control point. Jadi sebenarnya tanpa control point pun nggak masalah, karena lidar ini kan dia akurasinya dia langsung mendapatkan pantulan langsung ya, dan dia juga dikoreksi dengan PPK, post processing kinematik. Jadi sebenarnya tanpa GCP pun nggak secara teoritis sebenarnya sudah bagus, tapi tetap saja kita harus mengikuti kaidah survei metaan yang bagus. Jadi memang kita perlu membuat GCP. Jadi kita supaya benar-benar yakin lah itu titiknya, terennya itu entah itu DEM, DSM atau contouring kita buat itu benar-benar di surface gitu. Jadi kita tetap perlu membuat ground control point dan independent checkpoint, paling nggak untuk membuat hati kita tenang, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk laporan juga kita bisa dipertanggungjawabkan data kita gitu. Jadi GCP itu diukur dengan menggunakan GPS geodetik. Lalu di lidarnya sendiri itu dia punya GPS PPK, jadi dia ada GPS yang bisa record raw data. Dan di ground station di base kita itu biasanya pasang satu GPS base station, dia untuk merekam data GPS untuk selanjutnya dikoreksi, nanti dia akan mengoreksi data GPS di UAV gitu. Oke, kalau ada foto udara, nah ini di paling bawah karena biasanya dia untuk area-area kecil atau area besar biasanya dia sekaligus dia pekerjaannya antara lidar dan foto udara. Karena kalau hanya lidar only itu dia point cloud-nya tanpa warna, dia colorless dia. Jadi data warnanya itu hanya dari ketinggian. Nah, sedangkan kalau kita punya data foto udara, itu datanya bisa kita merge, jadi kita bisa punya point clouds yang ada warnanya. Jadi memang bagus, hasil point clouds itu bagus gitu. Oke, lalu sebentar.
Oke, kita lanjut. Jadi di sini tadi GPS data raw data dari GPS kita akan dapat file RAINEX-nya atau raw datanya, apapun formatnya. Lalu kita juga punya data LiDAR. Jadi data LiDAR ini ada dua. Yang pertama adalah raw data point cloud, itu hasil rekaman dari reflectance LiDAR, reflectance lasernya itu, raw datanya itu kita punya. Dan yang kedua adalah data trajectory, yaitu data dari inertial motion unit atau IMU ya. Jadi yang dia akan mencatat merekam lognya si pesawat ini. Jadi dia terbangnya tinggi berapa, terus kemiringannya itu berapa derajat, kecepatannya berapa. Nah itu akan direkam oleh lognya pesawat atau di sini trajektori signal itu. Nah dari data trajektori, data rekaman posisi pesawat dan data rekaman rekaman laser ini itu akan di-merge dia. Jadi kita punya point cloud yang akurasinya bagus. Nah, itu di-merge juga dengan data GPS. Jadi hasil point cloud yang dihasilkan itu benar-benar teliti karena dia merupakan gabungan dari raw data laser, lalu data trajektori pesawat dan juga data koreksi GPS PPK. Nah, ini selanjutnya kita punya point cloud. Itu kita klasifikasi. Itu klasifikasinya sendiri ada cukup banyak parameternya. Jadi memang apa ya? Dibilang mudah itu tidak, tapi dibilang susah juga tidak. Jadi memang kalau processing itu cukup tricky, tapi yang penting kita punya datanya itu lengkap. Kalau prinsip saya, yang penting kita punya raw data di lapangan itu cukup gitu. Jadi kita mau processing, reproses, kita proses ulang, besoknya ada yang kurang, kita proses lagi, nggak masalah. Yang penting kita punya data lapangan itu cukup gitu. Jadi kita proses point cloud-nya untuk mendapatkan DSM dan DTM, yaitu surface model dan terrain model. Jadi itu kita klasifikasi kalau untuk data LiDAR itu yang pertama pasti berdasarkan biasanya berdasarkan channel ininya, apa namanya ya, channel lasernya. Jadi beberapa sistem LiDAR itu dia punya masing-masing punya spesifikasi. Nah, itu ada yang 16 channel, ada yang 20 channel, ada yang 30 channel, ada yang 64 channel. Jadi kita bisa klasifikasi berdasarkan channelnya. Jadi misalkan kita pakai yang arahnya tuh ke bawah aja, misalkan 30 derajat, ke maksimal 30 derajat, dia ke bawah, plus minus 30 derajat. Karena dia semakin lebar, dia tembakannya itu semakin melebar, itu pasti akurasinya semakin rendah gitu. Jadi mungkin kita bisa pakai filter yang dia menghadap ke bawah aja. Kita juga bisa berdasarkan first return atau second return tadi yang dijelaskan di awal, itu bisa kita filter itu. Lalu bisa juga kita filter berdasarkan parameter lingkungan sekitar point cloud ini. Jadi sudut objek, ketinggian objek, dan lain sebagainya. Nah, itu ada di fiturnya di processing tools biasanya. Oke, jadi hasil processing ini kita akan mendapatkan DTM, DSM, lalu kontur, dan klasifikasi. Jadi kalau misalkan untuk topografi, kita kan butuhnya kontur ya. Jadi kita butuhnya terrain, DTM, itu bisa. Lalu bisa juga kalau misalkan untuk perkebunan, kita mencari tinggi pohon, nah itu memang akurat ya untuk dengan LiDAR ini. Berapa tinggi pohonnya itu, karena kita dapatnya data langsung ya, bukan data turunan, jadi memang dia cukup akurat. Lalu untuk inspeksi tower, lalu power line seperti transmission line. Nah ya, transmission line, jadi kayak kabel PLN yang tekanan tinggi. Nah itu
kalau kita pakai LiDAR yang frekuensinya tinggi, itu kita bisa dapat model dari lendutannya itu, lendutan kabelnya itu kita bisa tahu gitu. Jadi emang bermacam-macam hasilnya, tergantung kebutuhan dari user. Nah, ini beberapa contoh hasilnya. Untuk ini yang paling atas adalah point cloud. Jadi point cloud itu titik-titik poin hasil rekaman 3 dimensi, poin-poin 3 dimensi hasil rekaman data LiDAR. Nah, ini tergantung kerapatannya juga, bisa tergantung, bisa dari yang renggang sampai misalkan renggang itu dia dalam 1 meter square, 1 meter persegi, dia cuma 1 titik, itu bisa, sampai yang paling rapat itu bisa sampai ada 25, 50, sampai ya mungkin sampai 50. Jadi ada dalam 1 meter persegi itu ada 50 titik, itu bisa gitu. Jadi benar-benar rapat. Tergantung kebutuhan kita. Nah, itu kita butuhnya untuk peta skala berapa atau aplikasinya untuk apa. Nah, itu point cloud-nya kita bisa menyesuaikan settingan di platformnya. Lalu yang di bawahnya itu adalah kontur. Nah, ini contoh ininya, cross section. Jadi di sini kita bisa lihat jadi memang kalau dibilang LiDAR itu dia akan tembus pohon, LiDAR ini dia bisa nembus pohon nggak sih gitu. Jadi sebenarnya jawabannya masih, saya sendiri kalau bisa dibilang bisa itu juga bisa, karena memang bisa, tapi memang tidak terlalu banyak gitu, yang poin yang lewat pohon itu memang tidak terlalu banyak gitu. Jadi relatif lah, lebih dibilang relatif, karena pasti semua teknologi punya plus dan minus gitu. Jadi cross sectionnya bisa lihat ini yang warna hijau ini ya surface, dan ini ada pantulan yang di terrainnya ini, terrain yang di bawah gitu. Jadi memang kalau kita lihat pantulannya nggak terlalu banyak, tapi ada gitu. Nggak terlalu banyak tapi ada data-data hasil pantulan dari terrain atau tanah gitu. Nah, ini DTM. Jadi kalau misalkan kita nggak survei tanpa menggunakan foto udara, ya kita bisa lihat point cloud warna aja, berdasarkan ketinggian aja dia, berdasarkan ketinggian. Gitu. Nah, ini kontur, dia sampai tergantung kita mau konturnya berapa, sampai setengah meter pun bisa kalau data kita rapat gitu. Nah, ini point cloud yang ada warnanya. Jadi emang kalau kita punya data foto udara, itu kita bisa merge datanya, jadi point cloud-nya bagus warnanya gitu. Tapi ini lebih ke visualisasi sih ini. Nah, ini tadi jadi dari yang point cloud yang colorize ini klasifikasi, kita bisa lihat ini ada pohon, lalu ada objek buatan manusia, ada noise. Nah, ini kita klasifikasi di processing software. Gitu. Nah, ini untuk akurasi sendiri, itu hasil dari pengujian kita sama waktu itu kita kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BG). Itu dia tapi memang ini kita menggunakan memang LiDAR-nya yang spesifikasinya bagus. Dia juga datanya rapat, sekitar 20 poin per meter. Itu akurasi vertikalnya, Z-nya adalah 0,6 meter atau 60 cm. Itu RMSE-nya tuh di situ, root mean square-nya di 60 cm. Jadi memang jauh lebih teliti daripada foto udara atau
ya jauh lebih tinggi daripada foto udara sih. Ya. Tapi memang kalau dibandingkan kita dengan waterpass atau misalkan total station, saya pikir masih lebih akurat waterpass ya, karena dia kan mili dan mungkin 2-3 senti aja ya, gitu. Jadi memang belum sampai ke arah sana akurasinya LiDAR ini. Walaupun sangat akurat, sebenarnya sangat akurat, tapi memang tidak seakurat pengukuran terestrial gitu. Jadi semua kembali ke kebutuhan kita. Penggunaannya untuk apa? Untuk peta skala 1.1000, 1.5000, 1.10.000. Kalau untuk 1.1000, 1.5000 sendiri sudah sangat cukup ya. Kecuali kalau kita untuk kerjaan construction yang kita butuh akurasinya benar-benar 2-3 cm gitu, itu belum sampai ke sana gitu. Jadi akurasi vertikal itu 60 cm, 0,6 meter, horizontalnya itu 20 cm, 20-30 cm, 0,2, 0,3 meter. Dia sepertiganya dari akurasi vertikal gitu. Ya. Nah, ini di sini ada perbandingan antara data Demnas atau data Dem nasional yang dibuat oleh BG, itu resolusi 8 meter. Lalu ada Dem UAV ini yang warna biru, kalau bisa lihat di sini. Demnas warna hitam, Dem UAV warna biru. Lalu ada Dem atau DTM. Dem ini maksudnya DTM ya, terrain dia. Dem LIDAR dan surface model dari LIDAR. Nah, ini bisa dilihat perbandingannya. Jadi kalau Demnas ini memang karena dia resolusinya rendah dan juga dia itu adalah data turunan dari satelit, itu memang kelihatannya dia smooth, ya seperti garis saja, dia nggak terlalu banyak variasinya. Sedangkan dari DEM UAV ini bisa kelihatan sebenarnya cukup bagus. DEM dari UAV bisa dilihat kalau dia di overlay dengan data DSM LIDAR, ini bisa dilihat data. Nah, ini gerigi-gerigi ini itu adalah pohon dan objek-objek dari surface ya. Ini dia seperti nempel di atas demnya UAV ini cukup inilah cukup lumayan lah. Dan terakhir yang menarik adalah data dari dem LIDAR yang warna coklat di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini dia mengikuti dem dari plus minus lah, hampir sama lah dengan dem. Kalau kita lihat di ujung sini, ini ada selisih yang cukup jauh. Nah, ini adalah kelebihan dari LIDAR, saya lihat adalah di sini. Jadi karena dia bisa menembus dari surface, menembus pohon. Di sini data UAV itu dia nggak dapat vertikalnya dia. Jadi dia kebacanya ya flat aja gitu. Padahal di sini sebenarnya ada objek tinggi yang dia nggak kelihatan kalau kita hanya menggunakan foto udara. Nah, disinilah kita bisa lihat LIDAR ini keunggulannya di situ. Itu dia mempunyai keunggulan bisa melihat lebih dalam. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dea. Baik, terima kasih Pak Imam atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan tentunya sangat menarik juga. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh dari Benyamin menanyakan apakah dalam kondisi tertentu LIDAR ini dapat juga mencapai akuransi di bawah 0,6
sendiri atau mendekati akuransi waterpass dan total station? Terima kasih. Pak, boleh dijawab dulu Pak Imam dari Benyamin. Baik, pertanyaannya akan kita ulang. Ini ada baik. Terima kasih semuanya. Pertanyaan dari Pak Benyamin yang bertanya, bagaimana hasil sensor RGB? Saya ulang pertanyaannya. Apakah dalam kondisi tertentu LIDAR ini dapat juga mencapai akuransi di bawah 0,6 atau mendekati akuransi waterpass dan total station? Kepada Pak Imam, boleh Pak untuk dijawab? Oke, suara saya udah masuk ya? Iya Pak, baik udah masuk Pak. Oke, tadi mungkin di sini saya sambil baca juga pertanyaannya. Yang pertama ini kondisi tertentu bisa mencapai akurasi di bawah 0,6 ya. Jadi dari pengalaman kita itu bisa sampai 5 cm, 10 cm itu bisa, tapi masih belum konsisten gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang akurasinya ini pasti, ini misalkan akurasi pasti 2 cm, pasti 3 cm, itu ibaratnya inilah ya apalah ya biasalah ya orang jualan lah, orang bilangnya gitu, orang jualan lah, 2 cm, 3 cm. Tapi memang pada kenyataannya bisa, kita pernah dapat 3 cm, 4 cm itu bisa, tapi memang belum konsisten gitu. Untuk area-area tertutup, banyak bangunan, banyak vegetasi di situ, itu dia akan jauh menurun akurasi terennya dia, bisa tadi 0,6 itu. Tapi kalau untuk area terbuka, misalkan open pit atau di situ jalan yang benar-benar tidak ada tutupan, itu kita bisa dapat di bawah 10 cm itu sangat memungkinkan gitu. Oke. Jadi masih ini ya, saya pikir masih di bawah waterpass dan TS gitu. Karena waterpass kan kita bisa sampai dapat 1 cm itu bisa kita waterpass, dan total station tuh kita 2 cm, 3 cm itu kita bisa dapat itu, dan itu cukup konsisten lah asal alat kita terkalibrasi dan ini surveyornya inilah surveyornya jago gitu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hasil sensor RGB dan sensor LIDAR daerah terbuka, apakah operasinya sama saja? Oke, jadi ini mungkin mirip ya sama yang tadi, nyambung, mungkin tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi untuk area terbuka itu akurasinya pasti jauh lebih bagus daripada area yang tertutup gitu. Mana yang lebih efektif efisien menggunakan sensor RGB dan jadi lebih gimana ya, lebih efektif ini nih, ini agak tricky ya, karena semuanya sebenarnya tergantung budget nih. Budget kita ini budget
foto udara atau budget lidar atau budget full terrestrial. Nah, semua pasti kan ini ya ujung-ujungnya kita punya anggaran yang tersedia itu berapa. Kita hanya bisa memaksimalkan dari anggaran yang ada ini, kita maksimalkan supaya kita punya output yang sebagus-bagusnya gitu. Jadi yang pasti lidar ini masih ini ya, masih mahal lah, harus kita akui masih mahal. Jadi memang untuk kalau kita kebutuhannya akurasinya masih kayak ya toleransi 1 meter itu cukup. Misalkan peta 110.000 ya, berarti kan dia akurasi itu 110.000 itu 5 meter lah, 2 meter 3 meter, akurasi 2 meter 3 meter cukup. Jadi misalkan ya itu peta 110.000 itu pakai foto udara aja cukup gitu. Karena foto udara juga yang pertama di sisi biaya lebih efisien, dari biaya lebih murah, dan yang kedua cakupannya juga lebih cepat kan dia kalau kita pakai misalkan UAV fixed wing itu bisa cepat, kayak 10.000 hektar gitu kita bisa 2 minggu beres, 3 minggu beres gitu, itu 10.000 hektar. Kalau 1.000 hektar mungkin 2 hari 3 hari aja udah beres. Sedangkan untuk LiDAR itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih krusial lah ya, dia membutuhkan data yang benar-benar submeter, di bawah 1 meter akurasinya. Nah itu bisa menggunakan LiDAR. Lalu next question, apakah data yang diambil dari data dapat diolah semisal? Bisa. Jadi untuk setting itu kita setting sebenarnya ada LiDAR yang bisa disetting, ada yang tidak bisa disetting frekuensinya ya. Jadi ada yang multi frekuensi, ada yang satu frekuensi. Nah, untuk LiDAR yang di bawah multi rotor itu biasanya satu frekuensi saja dia. Dia biasanya frekuensinya lebih tinggi dia karena dia kerapatannya lebih rapat. Jadi untuk multirotor itu dia biasanya terbangnya cuma 70 sampai 100 meter, tapi memang datanya itu benar-benar rapat point cloud-nya. Jadi kita mau bikin kontur 0,2 per intervalnya 0,2 meter, 0,5 meter, 1 meter itu sangat-sangat bisa gitu. Sedangkan untuk yang hybrid itu biasanya agak lebih renggang poinnya dan dia intervalnya biasanya 1 meter aja sih. 1 meter, 5 meter itu bagus. Gitu. Apakah ada algoritma untuk smoothing surface akibat adanya vegetasi faktor sehingga oke. Jadi ini untuk algoritma pastinya itu nggak ada sih. Jadi beda area itu biasanya ini kita bisa lihat per case ya, per case kita seperti saya ada nih acuannya. Ini untuk filtering parameternya begini nih gitu. Tapi nanti pasti akan saya ada double check lagi. Kita harus double check lagi ini benar nggak sih data yang ke filter. Jadi memang processing itu inilah kita tinggal coba-coba aja. Nggak ada parameter yang baku gitu untuk processing itu nggak ada yang baku. Jadi itu kan hanya tools ya. Hanya tools. Semua tergantung kepada kita sebagai operator ininya aja hasilnya gimana gitu. Jadi kayak toolsnya itu ada alat masak banyak, kita kokinya, nah itu kita yang dari bahan-bahan itu kita yang ininya lah racikannya lah, gimana kita bisa menghasilkan output yang bagus gitu. Oke. Lalu untuk area terbuka cut and fill, apakah akurasi LiDAR masih? Untuk area terbuka dia bisa sampai 5 cm dia. Dia di bawah 10 cm untuk area yang terbuka gitu. Oke, begitu ya Pak DZ Indra. Ya, untuk area terbuka dia di bawah 10 cm. Terus bawahnya untuk area untuk resolusinya pengambilan data gimana cepat dan jadi malam hari bisa. Jadi LiDAR ini karena dia sensor aktif, dia malam hari 24 jam kita bisa terbang. Cuman memang concernnya safety aja sih. Kalau kita malam hari kan pasti lebih safe kita terbang di daylight ya, yang ada sinar matahari. Itu kita lebih safe. Tapi secara spesifikasi itu kita bisa terbang malam hari nggak masalah. Yang penting kita terbang safe dan kita punya baterai.
Kalau misalkan kita punya baterai 20 set, bisa aja kita terbang 20 hari. Kalau operatornya nggak istirahat atau misalkan dibagi 3 shift gitu, bisa aja. Bisa, Pak. Tidak ada yang melarang untuk kita terbang berkali-kali, nggak masalah. Lalu, apabila dibandingkan dengan sensor RGB Phantom RTK, apakah kalau gimana ya? Lebih praktis dan lebih murah itu bisa dibilang kalau lebih murah sih enggak sih ya, lebih murah karena kan kalau kita lihat harga LiDAR ini bisa 5 sampai 10 kalinya harga Phantom RTK gitu. Lebih murah sih enggak. Cuman akurasi yang dihasilkan datanya juga lebih bagus. Jadi semua tergantung ke user, dia butuhnya seperti apa, lalu budgetnya seperti apa, seperti itu. Terus bagaimana perbedaan akurasi vertikal antara sensor RGB? Untuk daerah terbuka itu RGB itu dia bisa di bawah meter ya. Kayak untuk RGB foto udara itu bisa 20 cm, 30 cm, tapi dia nggak akan bisa di bawah 10 cm itu benar-benar susah lah. Dia cuman spot-spot aja mungkin yang ada GCP-nya yang bisa di bawah 10 cm. Sedangkan kalau LiDAR dia lebih merata di bawah di bawah setengah meter itu pasti. Jadi kalau LiDAR itu di bawah 50 cm itu pasti. Sedangkan kalau foto udara di bawah 1 meter itu bagus gitu. Udah bagus kita dapat di bawah 1 meter aja udah bagus. Sedangkan kalau LiDAR di bawah 1 meter itu pasti. Kurang lebih seperti itulah ininya perbandingannya. Sensor LiDAR bisa tembus air. Ada yang tembus air tapi ini kalau dari pengalaman teman saya yang di BG masih inilah belum inilah ya. Saya juga kurang paham, tapi LiDAR yang biasa kita pakai nggak bisa tembus air. LiDAR yang biasa kita pakai yang normal itu nggak bisa tembus air. Jadi dia nggak akan ada data untuk air. Terus bagaimana prosedur uji akurasi yang baku ilmiah? Jadi untuk uji akurasi ini kita menggunakan ICP, Independent Control Point, kita sebar berapa titik, bisa 10 titik, 20 titik, 5 titik, itu terserah kita. Lalu nanti di situ dari hasil ICP ini tentu harus akurat dong. Kita harus menguji harus pakai yang lebih akurat gitu. Nggak mungkin kita nguji hasil bacanya pakai meteran kan nggak mungkin. Harus menguji pakai yang lebih akurat, jadi pakai GPS geodetik, bisa diukur dengan statik. Jadi kalau misalkan data kita, ekspektasi kita akurasinya 1 meter, itu harus uji akurasi dengan yang akurasinya 1 cm, 2 cm, atau maksimal 10 cm gitu. Jadi anggapannya ICP itu adalah nilai yang benar. Itu nilai yang benar, lalu kita bandingin berapa selisih vertikal, horizontalnya, lalu nanti ada hitungannya dia berapa root mean square-nya. Jadi selisih totalnya rata-rata, lalu di RMS itu kalau di Excel ada sih hitungannya. Kalau nggak di googling itu tinggal gampang sih, gampang. Tinggal di root mean square berapa, nanti kita dapat rata-rata errornya, error horizontal dan vertikalnya. Gitu. Wah ini kayaknya cukup banyak pertanyaannya. Waduh, wah ini ada Bulea. Jadi Bulea ini ya teman kuliah saya dulu di geodesi. Sekarang beliau dosen di ITERA. Bulea. Bagaimana peluang integrasi menggunakan LiDAR dengan metode lain? Bisa kebutuhan peta dasar spekulasi. Oh jadi kalau untuk kebutuhan peta dasar itu sangat bisa ya, sangat bisa. Jadi kemarin itu BG memang kita coba untuk akurasi itu bagaimana, dan ternyata emang bisa gitu. Tinggal skalanya itu skala berapa dan apa namanya daerah-daerah mana saja nih yang kita perlu di LiDAR gitu. Penggunaan integrasinya kalau penggunaan integrasi ini memang sangat ini ya, integrasi sendiri sangat terbuka lebar. Jadi data LiDAR ini bisa kita combine dengan data teristris, hidrografi, dengan data foto udara, itu bisa kita combine menjadi data yang seamless. Itu sangat bisa. Yang penting kalau kita mau combine data itu kan yang penting itu satu referensi ya. Jadi kalau misalkan UTM sama pasangannya sama UTM gitu, UTM sama UTM, atau lat long geografik, lat long itu dengan lat long itu gitu. Tinggal
kita menggunakan benchmark yang sama nih untuk kita integrasi data. Tapi kalau untuk integrasi sendiri itu sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat bisa antara teristris, hidrografi, lidar, dan fotodara itu semua bisa dikombin semua. Jadi kalau misalkan kita pengen, ibaratnya kita pengen ngukur nih dari gunung sampai dasar laut, kita bikin satu data yang seamless, integrated, itu bisa. Jadi kita topografinya pakai lidar, lalu di nearshore itu kita pakai, mungkin bisa pakai sounding colok, atau kita pakai USV yang boat itu, autonomous boat itu. Lalu di laut-laut yang agak dalam, kita udah mulai pakai echo sounder, sampai ke laut dalam, mungkin pakai single beam atau multi beam, lalu kita gabungin datanya, itu bisa, dan itu bisa bagus gitu. Kalau akurasi semua alat ini bagus. Jadi akurasinya juga harus sama nih, supaya kita datanya match. Kalau yang satu akurasinya 1 meter, yang satu akurasinya 10 cm, ini yang yang 1 meter akurasinya bisa naik turun ini datanya, gitu. Walaupun kalau dilihat dari jauh mungkin tetap bagus sih. Gitu. Lidar bagus dengan hasil output yang bagus juga. Ada beberapa. Apakah lebih mahal, lebih bagus outputnya? Ya, secara besar begitulah Pak. Ada, wah Pak Gilang nih. Wah ini Pak Gilang, ini juga teman saya. Ya, ada harga, ada rupa lah. Jadi semakin mahal, semakin bagus. Intinya itu. Kamal dari Kementerian SDM. Ada nggak Pak perbandingan akurasi dan juga perbandingan akurasi dan juga biaya antara lidar dan tutorial. Jadi kalau ini biaya ini agak sensitif nih kalau biaya ya. Jadi mungkin sebelumnya mohon maaf Budaya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Jadi dari Pak Kamal, untuk perhitungan biaya itu untuk area di bawah 100 hektar itu mungkin masih teristris lebih ini ya, lebih efisien ya teristris. Dan kalau misalkan butuh data yang areanya nggak terlalu luas dan dia area juga terbuka, bukan benar-benar ke hutan, itu terestris mungkin bisa lebih efisien. Tapi kalau sudah di atas 100 hektar, 200 hektar, 500 hektar, kalau kita butuh data topografi, nah itu memang LiDAR memang dia punya keunggulan di situ sih. Dia memang karena teknologi lebih baru, ya dia punya advantage di situ untuk area yang luas gitu. Mungkin sekian sesi Q&A-nya. Kembalikan ke Budaya. Terima kasih. Udah mati belum? Zoom.